Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channel Obrolan Fighter. Jamal Hill bisa dibilang menjadi juara yang tak disangka-sangka. Ya gimana enggak, kehadirannya di UFC termasuk baru dan memang belum terlihat ada wacana akan menjadi juara dalam waktu dekat. Karena dari ranking aja, Jamal Hill ini hanya sebagai fighter ranking 7. Bahkan sebelum menang dari Thiago Santos, Jamal Hill hanya sebagai fighter ranking 10. Bisa dibilang Hill selalu naik 2 peringkat setiap kali menang. Tapi di saat baru tiba di ranking 7, Jamal Hill bagaikan mendapatkan jackpot karena mendapatkan title shot. Suatu hal yang sulit didapat khususnya bagi Magomed Ankalaev. Jamal Hill pun tidak membuang-buang kesempatan emas ini, hingga ia pun meraih sabuk emas dengan membuat wajah Glover Teixeira hancur sehancur-hancurnya. Jamal Hill yang setahu gua suka membuat konten lucu, tentu mengerti bahwa untuk populer dia harus menyebut nama orang yang terkenal, siapa lagi kalau bukan Jon Jones. Maka dalam wawancaranya di Sportkeeda, dengan beraninya Jamal Hill menyebut nama Jon Jones, di mana Jamal Hill menantang seorang god class light heavyweight. Dengan berkata, Jon Jones tahu dia pergi ke gym, dia tidak hanya bergaul dengan orang-orang yang lebih kecil darinya, dia juga memiliki tubuh di kelas berat dan semacamnya, tenaga dan kekuatan, dan hal-hal yang dia hadapi. Dia tahu itu. Jon tidak bodoh, saya pikir dia sudah mensimulasikan itu dan memperhitungkannya. Tapi pertarungan tetaplah pertarungan. Sejauh hal-hal seperti itu, saya tidak menerapkannya pada Jon Jones. Ya, pertarungan dengan Jon Jones tidak pernah berhenti terlintas di benak saya. 1000%, saya masih harus membangun beberapa bangunan. Saya masih memiliki pertahanan yang harus saya buat dan semacamnya. Tapi, apakah itu tantangan yang saya inginkan di masa depan? Ya, itu yang saya mau. Banyak fighter yang menantang Jon Jones, namun alih-alih fight melawan Jon Jones, justru sudah kalah lebih dulu sebelum fight dengan Jon Jones. Seperti halnya Israel Adesanya, berharap naik ke kelas berat ringan dengan harapan bisa double champ, lalu menjalani super fight dengan Jon Jones, dan rupanya Adesanya malah kalah dari Jan Blachowicz. Begitu juga dengan Jan Blachowicz. Setelah berhasil mempertahankan gelarnya saat mengalahkan Adesanya, Jan Blachowicz berharap bisa mengalahkan Jon Jones setelah mengalahkan Glover Teixeira. Rupanya justru Jan Blachowicz kalah dan gagal fight dengan Jon Jones. Maka seperti sebuah kutukan di mana menantang Jon Jones adalah pertanda akan kalah di fight berikutnya. Apalagi kelas ini terbilang sangat sulit untuk mempertahankan gelar. Bayangin aja, Maret 2021 Jan Blachowicz juara. Lalu Oktober 2021 juaranya diganti Glover Teixeira. Lalu Juni 2022 juaranya diganti oleh Jiri Prochazka. Lalu Januari 2023 juaranya diganti Jamal Hill. Menandakan begitu meratanya kelas ini, yang mana itu artinya bisa saja Jamal Hill tidak bisa mempertahankan gelarnya. Nah, kalau menurut teman-teman, apakah bisa Jamal Hill mengalahkan Jon Jones? Selama penampilan baru-baru ini di MMA Hour bersama Ariel Helwani, Jiri Prochazka memberikan pendapatnya tentang headliner UFC 283, di mana Jiri Prochazka sangat respect atas kemenangan Jamal Hill dengan berkata, itu langkah yang bagus untuk divisi kelas light heavyweight, dan saya senang untuk itu, senang untuk hasil ini, karena Jamal Hill masih muda. Dia, bagaimana mengatakannya? Dia berbahaya. Saya suka melihat di hadapan saya seseorang seperti dia yang akan menantang saya, seseorang yang akan menantang saya, itu akan membuat saya termotivasi. Menyusul kemenangan Jamal Hill di Rio de Janeiro, Jiri Prochazka dengan cepat mengirimkan pesan kepada sang juara baru. Sementara itu, dia juga menyampaikan ucapan selamatnya dan dia juga memperingatkan tentang kembalinya dia tahun ini. Jiri Prochazka berkomitmen untuk sembuh lebih cepat. Bisa-bisa comebacknya itu mungkin datang lebih cepat dari yang diprediksikan. Dan mungkin bahkan pada waktunya dia menandai penantang pertama di dalam pemerintahan Jamal Hill. Sementara itu, walaupun cedera yang awalnya dicap oleh Dana White sebagai kerusakan bahu terburuk yang pernah dilihat oleh dokter UFC, diperkirakan akan membuat Jiri Prochazka absen hampir sepanjang tahun. Fighter berusia 30 tahun itu mengatakan kepada Helwani bahwa dia bisa kembali beraksi cepat pada bulan Juli. Namun yang jelas akan sangat seru jika Jiri Prochazka bertarung dengan Jamal Hill yang terbilang seorang finisher dan menjadi salah satu kandidat raja knockout. Bayangin aja, dalam 7 kemenangannya di UFC, 5 diantaranya adalah kemenangan knockout.
Begitu juga dengan Jiri Prohaska yang baru 2 kali fight di UFC langsung memiliki 2 kemenangan knockout. Hanya saja baik Jamal Hill maupun Jiri Prohaska kesulitan luar biasa untuk bisa meng-KO Glover Teixeira, sehingga Jiri hanya bisa menang via submisi. Apalagi Jamal Hill yang tidak pernah sekalipun menang via submisi, sehingga pilihannya hanyalah menang via keputusan juri atas Glover Teixeira. Nah, kalau menurut teman-teman, siapakah yang akan menang jika Jamal Hill melawan Jiri Prohaska? Mantan juara kelas bulu UFC yaitu Max Holloway akan kembali ke oktagon melawan Arnold Allen yang sedang naik daun di Atlanta UFC 15 April. Brett Okamoto dari ESPN adalah orang pertama yang melaporkan berita pertarungan antara Max Holloway versus Arnold Allen. Entah siapa yang akan merasa ini adalah salah satu fight terberat, karena baik Max Holloway maupun Arnold Allen, keduanya terkenal sulit dikalahkan, di mana hanya Alexander Volkanovski yang bisa mengalahkan Max Holloway di dalam 19 pertarungan terakhirnya di kelas featherweight. Hanya Volkanovski yang bisa mengalahkan Max Holloway. Begitu juga dengan Arnold Allen. Selama karirnya di MMA, ia hanya kalah 1 kali, itu pun hanya via keputusan juri, dan itu pun sebelum masuk UFC. Sedangkan rekornya di UFC, Arnold Allen punya catatan 2 kemenangan submisi, 6 kemenangan keputusan juri, dan 2 kemenangan knockout. Itu pertanda bahwa selain Arnold Allen ini adalah metodikal, di mana ia bisa menang dengan 3 cara, yaitu entah submisi, knockout, atau via keputusan juri. Arnold Allen juga punya tanda bahwa ia selalu kuat bertarung 5 ronde penuh, apalagi 3 ronde penuh. Yang mana kabarnya melawan Max Holloway selama 5 ronde karena maju sebagai main event di UFC Fight Night. Dan sebagai suatu catatan di mana dalam 2 kemenangan terakhirnya Arnold Allen adalah 2 kemenangan knockout. Fighter yang baru berusia 29 tahun ini akan menjadi ancaman besar bagi Max Holloway. Terlebih lagi, kini Max Holloway kesulitan untuk menang finish. Tapi walaupun sulit, bukan Max Holloway namanya jika menyerah begitu saja. Karena jika Max Holloway menang melawan Arnold Allen, itu akan menambah catatan Max Holloway, di mana ia telah hampir mengalahkan semua fighter di jajaran top contender. Tapi Max Holloway harus ekstra hati-hati, karena tentu makin lama kekuatan rahang Max Holloway berkurang. Karena tahun ke tahun Max Holloway selalu adu striking, sehingga sering mengalami kerusakan pada wajahnya. Nah, kalau menurut teman-teman, siapakah yang akan menang? Max Holloway atau Arnold Allen? Nah, itulah obrolan kita hari ini. Apa tanggapan teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.